Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Mentoring IT 20 akan membawakan podcast yang bertemakan Islam adalah agama berilmu. Dengan judul keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Nah, sebelum mulai nih, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Justi Ramadan Dan saya Muhammad Rafli. dengan anggotanya yaitu Harun, Rifki, Kevin, Brilian, Fadil, Sayaka, Faisal, dan Irfan. Baik, di sini pasti banyak yang pernah mendengar kata ilmu. Kalian tahu nggak sih pengertian ilmu itu apa? Baik, saya jawab. Menurut bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, dari isi masdar yaitu alima ya'lamu, yang berarti mengetahui. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Masya Allah, benar sekali. Nah, sekarang adakah yang kalian ketahui mengenai adab? Kalau menurut saya, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dari segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Masya Allah, teman-teman sekalian, sekarang jadi udah ngerti ya mengenai ilmu dan adab. Nah, karena teman-teman sekalian sudah mengetahui definisi ilmu, lalu apa sih keutamaan dari ilmu tersebut? Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia tidak diragukan lagi. Dalam melaksanakan pekerjaan dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dapat dilihat bahwa setelah Allah menyatakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, maka ia dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar Adam mampu mengemban tugasnya sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam ayat berikut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda ini, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang dilahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dalam ayat tersebut juga apa yang telah dikhususkan oleh Allah baginya berupa ilmu tentang nama-nama segala sesuatu, sedangkan para malaikat tidak mengetahuinya. Hal ini terjadi sesudah para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Sesungguhnya bagian ini didahulukan atas bagian tersebut, yang mengandung perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena bagian ini mempunyai kaitan erat dengan ketidaktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah, yaitu di saat mereka menanyakan hal tersebut, kemudian Allah memberitahukan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Karena itulah Allah menyebutkan bagian ini sesudah hal tersebut untuk menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam. Berkat kelebihan yang dimilikinya, di atas mereka berupa ilmu pengetahuan tentang nama-nama. Oh, seperti itu. Jadi manusia harus selalu menuntut ilmu karena manusialah yang akan menjadi khalifah di bumi. Nah, lalu apa sih keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu? Nah, untuk keutamaan menuntut ilmu di antara itu ada 5. Yang pertama ada ilmu adalah warisan para nabi. Lalu yang kedua ada menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Lalu yang ketiga adalah Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Yang keempat, memahami ilmu agama merupakan pertanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah manfaat ilmu bagi seseorang akan terus mengalir walaupun ia telah
Wah, benar sekali ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Sahih juga menjelaskan menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya adalah ilmu merupakan warisan para nabi dan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Lalu, apakah Allah akan membedakan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang bersungguh-sungguh? Jelas sekali bahwasannya Allah akan membedakan derajat orang yang berilmu melalui ayatnya, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Benar sekali. Ayat tersebut bermakna bahwasannya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena imannya, lalu Allah mengangkat derajat karena ilmunya. Masya Allah. Manfaat ilmu bagi seorang itu terus mengalir walaupun orang tersebut sudah wafat loh. Iya nih Kak, benar banget. Saya juga pernah mendengar bahwa hadisnya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, di mana saat anak Adam mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Wah, betul banget nih kata Faisal. Kalian tahu nggak sih mengapa harus mempelajari adab terlebih dahulu daripada ilmu? Mungkin karena dengan mempelajari adab, maka kita jadi mudah memahami ilmu, Kak. Nah, betul sekali. Karena jika kita mempelajari ilmu terlebih dahulu, bisa saja kita ingin terlihat mulia di mata manusia. Hal tersebut itu membuat kita jadi orang yang sombong dan angkuh, sehingga tidak mencerminkan sikap muslim yang baik. Oh, seperti itu, Kak. Lantas, apakah terdapat adab menuntut ilmu yang harus kita ketahui? Tentu saja ada. Ada yang tahu apa adab menuntut ilmu? Betul sekali. Karena dengan membenarkan niat, maka ilmu yang akan dipelajari sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia melakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya niat karena Allah saja yang termasuk dalam adab menuntut ilmu. Ada lagi yang tahu apa saja adab menuntut ilmu? Selalu berdoa dan bersungguh-sungguh, Kak. Ya, karena dengan itu kita diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkan, serta kita juga harus selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Nah, betul sekali tuh. Sesuai dengan sabda Rasulullah, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Bayhaqi. Nah, selain yang disebutkan di atas, ada beberapa adab menuntut ilmu antara lain, menjauhi maksiat, selalu rendah hati, memperhatikan penjelasan, dia menyimak, menghafal,
mengamalkan, serta mendakwahkan. Jadi gimana nih teman-teman kesimpulannya? Jadi kesimpulannya menurut saya itu ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan adab. Nah, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Iya, pentingnya ilmu juga sangat penting bagi kehidupan ya. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia tidak diragukan lagi dalam pelaksanaannya. Pekerjaan yang kecil-kecil sampai kepada pekerjaan yang besar-besar, manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Allah juga berfirman bahwasannya, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini, maka diberitahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu. Allah juga berfirman bahwa bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Dalam ayat tersebut juga apa yang telah dikuasai Allah baginya berupa ilmu tentang nama-nama segala sesuatu sedangkan para malaikat tidak mengetahuinya. Menuntut ilmu adalah Terus jalan menuju surga. Allah akan meninggalkan derajat orang yang berilmu. Manfaat ilmu bagi seseorang terus mengalir walaupun ia telah meninggal. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya adalah ilmu merupakan warisan para nabi dan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Bahwasannya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, di mana anak Adam mati akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Karena dengan itu kita diberi kemudahan dan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya, serta kita juga harus selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan, hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Wah, tidak terasa ya Kak Tio, kita sudah banyak sekali sharing-sharing mengenai keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Terus sekali nih Kak Rafli, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa berjumpa kembali di lain waktu. amin. Amin. Sekian dari kami. Apabila Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.